Tapi kan emang selama ini orang selalu ngira Eiger itu kan brand dari luar, Pak, bukan brand. Oh gitu. Bukan brand lokal. Banyak loh sebenarnya. Betul. Saya juga mikir Eiger dari luar. Pak Roni, dulu punya cita-cita bikin Eiger itu apa kepikir apa begitu aja? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Hermawan, Mas Kaisang atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Eiger lahir itu, saya cerita sedikit dari masa muda saya, kebetulan saya senang berpetualang. Bergaul dengan para petualang. Waktu itu usia saya masih remaja, 14-15. Nah, di satu ketika pulang dari Situ Lembang turun, di satu tempat saya jadi nggak lupa sampai hari ini, karena itu jadi sangat terkesan sekali. Saya duduk di atas batu, saya melihat pemandangan yang bagus, alam hutan, yang sekarang jadi dusun bambu. Di situ terpikirlah, entah kenapa, saya satu hari ingin mempunyai produk outdoor. Karena saya terinspirasi oleh brand lokal Jayagiri waktu itu. Itu senior saya. Berpikir brand Eiger. Produk outdoor, waktu itu. Udah aja, tapi belum tahu mereknya apa tuh belum tahu. Nah, berjalannya waktu, saya mulai usaha. Akhirnya di tahun 89 itulah mulai memutuskan untuk memproduksi produk outdoor yang akhirnya brand apa ya yang mau saya pilih. Akhirnya saya pilih, karena waktu itu saya ada kesempatan ke Swiss saat itu, karena Eiger itu ada di Gunung Swiss, spontan aja, kayaknya kalau brand Eiger kayaknya bagus ya. Mudah dihafal, mudah diingat. Jadi simple aja seperti itu. Jadi kayaknya kayak brand luar negeri ya. Tapi kan emang selama ini orang selalu ngira Eiger itu kan brand dari luar, Pak, bukan brand. Oh gitu. Bukan brand lokal. Banyak loh sebenarnya. Betul. Saya juga mikir Eiger dari luar. Saya juga dulu mikirnya Eiger ini brand dari luar, karena mulai kapan tahu kalau itu dari Bandung? Ya mungkin baru akhir-akhir ini juga sih, Pak. Mungkin ya 5 tahun terakhir. Karena sebelumnya saya tuh mikir, karena kan bisa dibilang brand Eiger ini susah rusak, Pak. Kayak nggak suka Kak, dengan Eiger tuh karena nggak bisa gonta-ganti, Pak. Karena nggak rusak-rusak itu. Kan orang selalu mindset kalau barang-barang luar kan selalu ini kan, daya tahannya jauh lebih bagus. Kalau brand lokal kan cepat rusak. Nah ini kan nggak rusak-rusak nih. Itu yang saya kesel, Pak, sebenarnya sama Eiger. Tapi punya banyak Eiger? Saya punya ada tas yang kecil-kecil segini tuh. Biasanya tas ini. Gitu. Saya gini-gini suka loh, Pak, dulu naik gunung. Tapi enggak sih, sampai cuma sekali sih. Tapi sekali belinya banyak. Belinya Eiger. Gitu ya. Jadi sudah kenal Eiger ya. Betul. Pak, sekarang produk kategorinya ada berapa Eiger ini? Iya, kategori utama sekarang yang core-nya itu ada 3. Satu mountaineering yang memang core kita, situ yang produk untuk kita mendaki, trekking, hiking. Yang kedua kategorinya itu lifestyle. Kita kasih nama Eiger 1989. Karena berdirinya tahun 1989 itu lebih ke lifestyle. Satu lagi lebih ke riding. Karena market Indonesia saya lihat ada peluang kan, pengguna motor Indonesia kan jutaan. Jadi saya ngelihat ada peluang bisnis, karena saya seorang pebisnis. Saya fokuskan di 3 kategori itu. Dan nanti akan berkembang ke Eiger Sport yang sedang dikonsepkan, dan Eiger Tech. Itu akan launching Eiger Tech nanti Desember, Eiger Tactical. Dan berikutnya lagi di konsep nanti ada Eiger Sport. Tapi Eiger Sport kita akan berbeda dengan Nike dan Adidas. Kita lagi research sekarang oleh researcher dan tim kreatif kita untuk mencari ceruk pasar, peluang yang untuk masa depan kira-kira apa nih. Kita nggak head on sama Adidas, Nike, dan lain-lain sebagainya, tapi kita punya diferensiasi, kan ini gurunya, Pak. Mencari celah yang punya selling unique. Yang berbeda, punya sesuatu. Gimana Mas Kaisang? Sebenarnya ini Pak, kita semua udah tahu sekarang Eiger adalah
brand lokal. Siap. Tapi yang pengen saya tanya Pak, ada nggak sih Pak kontribusi dari Eiger sendiri dengan misalnya kolaborasi dengan UMKM kecil kan? Bapak dari Bandung kan? Bandung kan, Betul. wah kayak apa yang orang yang kreatif bikin sepatu, bikin apapun jaket, itu kan banyak banget itu. Persis. Apakah ada pernah kolaborasi sama Eiger atau mungkin sekarang jadi apa enablernya mereka atau apapun gitu, ada nggak Pak? Iya. Bersyukur Mas Kaisang, Eiger bisa hari ini bertumbuh bersama dengan UKM. Sampai hari ini saya juga cukup kaget juga. Saya minta data-data dari tim manajemen, ternyata 59% yang mensupport Eiger, supplier kita sekarang tuh dari UKM. 11 untuk level usaha kecil, dan 15 ada 26, 15 itu usaha menengah. Dan sisanya memang supplier yang sudah menengah ke atas. Jadi ada 59% disupport dari bikin t-shirt salah satunya juga. Dari sepatu, beberapa perlengkapan, buff, kayak gitu, dompet, itu dari UKM. Jadi ini UKM itu masuk supply chain ya sebetulnya, masuk supply chain. Ya. Mulai dari sini sampai sini justru ada di sininya. Betul. Ada di sininya ya. Dan kita, Mas Kaisang, kita selalu rutin melakukan gathering untuk melakukan semacam kayak evaluasi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan teknik menjahit dan sebagainya. Juga kesulitan-kesulitan mereka apa, kita juga akomodir. Misalnya masalah butuh permodalan, kita bantu juga. Bisa dari internal kita kasih DP lebih banyak, misalnya down payment-nya, pembayarannya kita kasih cash, supaya dia tidak mengalami kesulitan dalam cash flow mereka. Jadi kita rutin juga membantu mereka untuk supaya mereka bisa maju. Contoh, waktu pandemi kemarin, saya tegaskan kepada manajemen, saya bilang Eiger bisa hari ini tuh karena supplier-supplier justru bukan yang besar, justru supplier-supplier kecil yang levelnya UKM. Jadi saya minta tolong mereka diberi perhatian khusus. PO-nya jangan di-cancel, kalau perlu kita support pembayarannya tadi, DP-nya diperbesar, atau gimana caranya sehingga mereka harus tetap bisa bekerja. Itu yang kita lakukan, dan ada 2 yang baru masih levelnya mikro, Mas Kaisang. Kecil banget. Bikin dompet, tapi dompetnya bikinnya bagus. Kita sedang bina. Nah, biasanya kita suka membina seperti hal seperti itu. Kita kasih asistensi, kasih knowledge, kasih bimbingan, akhirnya pelan-pelan dia bisa sesuai dengan kualitas harapan dari Eiger. Kan Eiger juga ada standar kualitas. Bimbingan teknis menjahit, teknis manajemen, sampai kita bantu juga permesinan kalau dibutuhkan. Jadi sebelum jadi supplier, dibina dulu? Untuk beberapa. Untuk beberapa dan bisa nggak usah jual ke sini, tapi jual sendiri gitu? Boleh. Pakai merek sendiri? Boleh. Contoh ini sepatu, maaf, yang saya pakai, ini juga dari Kerawang, UKM David namanya, dia menemukan, researcher juga, menemukan dari sekam padi, bisa dibikin sol dan buat sepatu. Oke. Bersyukur, dan akhirnya sepatunya kayak ini dibina, tadinya jelek banget sih. Tadinya jelek banget. Jahitannya, lemnya gitu loh. Sampai dilihatnya, wah ini masih belum layak. Tapi kita ngerti, kita udah sering seperti itu. Tapi saya melihat ini punya potensi yang besar. Dan bersyukur sekarang udah rapi, udah bagus. Dan bisa. Tapi gini Pak, yang ini kan bisa dibilang tadi membina beberapa UKM semua. Nah, tapi kan di satu sisi Eiger pasti kan punya, tadi balik lagi ke punya standarnya sendiri kan. Betul. Yang dimana, ya maaf, kayak UKM kadang-kadang standarnya jauh di bawah yang standar perusahaan minta gitu. Betul. Tapi gimana caranya mau dinaikin ke ikutin standarnya Eiger, dan di satu sisi waktu proses itu problemnya apa sih biasanya mereka itu? Ya, problem mereka biasanya di technical know-how. Technical know-how mereka memang punya keterbatasan, tapi mereka kalau saya lihat punya potensi skill dia, passion dia tuh terlihat gitu loh. Memang kita ada kurasi, Mas. Jadi sekian supplier kita lihat, wah ini berbakat, ini bagus. Lihat dari karakter orangnya, semangat dan sebagainya, kita pelajari.
Nah, setelah kita pelajari, baru kita bina. Kita bina, ada pendampingan, pengarahan, bimbingan. Memang nggak langsung sekaligus barang itu bisa accepted oleh standar mutu kita. Jadi kadang-kadang berkali-kali. Ada yang bertahan, ada yang nggak juga sih. Ada yang kesal juga, udah nggak kuat juga gitu. Tapi ada juga yang tetap bertahan, dan banyak sekarang dari mikro bisa jadi kecil, sekarang ada yang usaha menengah. Seperti di Jogja ada sarung tangan. Sekarang omsetnya udah lumayan tuh, setiap bulan udah miliar kita. Jadi kita ada pendampingan, ada pembinaan, pengarahan, terus menerus, ada kurun waktu ya, ada yang cepat, ada yang perlu waktu juga sih. Tapi pada akhirnya ya banyak yang lulus juga. Karena tahu sih kalau Eiger ngasih order itu nggak sedikit, banyak gitu. Online-nya gimana, Pak? Waduh, online-nya itu juga salah satu switching dalam situasi itu. Saya langsung alih strategi, saya bilang ini orang pasti belanjanya ke online. Akhirnya saya switch platform online yang sendiri kita percantik, bekerja sama dengan marketplace Tokopedia, kita punya store sendiri dan sebagainya. Itu kenaikan 3 tahun itu kurang lebih hampir 600%. Online-nya ya? Dari online. Tapi online dia setiap tahunnya offline tuh berapa? Berlipat-lipat. Online ini berapa persen dari offline? 3 tahun ini tadinya dari 7%, sekarang udah 19 sekian, hampir 20%. Jadi signifikan, Pak. Dalam 3 tahun naik dari 7 sampai 20%. Dari total sales loh, Pak. Yeah. Besar. Besar sekali. Nah, kalau sekarang, apakah switching balik lagi ke offline atau gimana? Tetap. Jadi online-nya tetap ada di future, terus di push terus, tapi kenaikannya udah nggak sebelum pandemi, Pak. Tapi masih growing. Growing. Tahun ini growing kurang lebih 57% tahun ini. Oh, itu udah grow lagi 57%. Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya loh, Mas. Masih naik 57%. Gitu. Offline-nya tetap genjot. Oke. Tahun depan orang wah resesi, enggak, Indonesia enggak. Saya jamin tidak akan resesi. Nah, itu kan sekarang banyak tuh yang kemarin yang anak-anak muda yang di YouTube Ya. 2023 resesi apa. Wong Kak Spiro ngerti, banyak jadi expert sekarang di sosial media. Ya makanya gitu. Kalau kemungkinan daya beli menurun di kelas menengah ke bawah, perhitungan saya ya. Oke. Di kelas menengah ke bawah. Untungnya Eiger main segmen di middle, Mas. Oke. Middle-nya tak bagi 3. Middle low, middle up. Nah, yang di middle up, duitnya masih ada menurut saya. Benar. Daya belinya. Jadi Eiger keuntungan ada di segmen pasar yang tepat. Yuk. Jadi Middle low itu akan tertolong karena pemilu, Pak. Politician ini keluar duit semua. Nah, itu juga Pak lumayan dapat Jadi cash, dapat. kalau aku bilang tertolong Indonesia itu selain macam-macam sih enggak sih diterangno Bu Sri Mulyani aku nggak ngerti, tetapi politician itu pasti keluar duit. Iya, apalagi yang jadi bupati KTP. berapa, yang jadi wali kota berapa, gubernur berapa, belum lagi yang mau jadi presiden. Iya, banyak banget, Pak. Sing mau ganti kan depan udah mulai ini kan udah itu persiapan semua. Nah, ini ditambah DPR. Waduh, Pak. Banyak banget, itu Pak. budget itu berapa, Pak? Ya? Banyak. Itu jadi middle low menurut saya loh. Jadi Bapak tambah luar biasa itu. Makanya saya juga makanan lagi siapin semua, Pak, karena pasti butuh makanan. butuh makan, soalnya butuh asupan gizi. Soalnya kan outdoor semua itu. Iya, itu benar. Outdoor semua, banyak kegiatan outdoor. Ya minimum beli topinya. Ya, minimum beli topi. Jadi memang tas pinggangnya. Iya kan? Nah, betul juga ya. Sekarang yang paling laris produk apa ini, Pak? Dari 3 kategori itu, lifestyle, yang kemudian sangat signifikan pertumbuhannya lifestyle, Mas. Oke. Oh, lifestyle malah. Tadinya saya naik gunung itu enggak tambah. Katanya Mas Kaisang naik gunung. Sekali, Pak. Habis itu udah. Sekali. Capek soalnya. Iya. Jadi yang pertumbuhannya setiap tahun signifikan tuh di lifestyle. Tapi monitoring di kategori monitoring kan core kita. Juga maintain pertumbuhannya. Tapi lifestyle sama riding itu kejar-kejaran sekarang. Riding? Yang riding juga dahsyat. Riding itu luar biasa ya? Dahsyat. Riding sepeda apa riding? Motor. Kita kan baru collab sama Royal Enfield. Ya. Royal Enfield. Kita terpilih di Indonesia, Royal Enfield milih Eiger.
Sekarang ini Pak sebutannya San Mori. Nggak tahu kan Pak? Nggak tahu. Ketua. Iya. Jadi emang komunitas motor sendiri pun juga sebenarnya ini banget, banyak banget dan solid kayak gitu. Betul. Gitu. Betul. Apalagi setiap minggu pagi pada jalan bareng. Betul. Kayak gitu. Betul. Persis. Itu kan yang diincar pasti Pak. Target marketnya dari Eiger pasti. Benar sekali. Dan ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga yang ditinggal sama lakinya untuk pergi kemana-mana kan ngumpul sendiri, ngerasani yang lagi sambil naik motor ya. Karena pandemi ini kan yang banyak kegiatan di luar ruangan tuh bermotor, dia main kan pakai motor kemana gitu, touring yang dekat-dekat main kemana, sama orang jadi suka ini Pak hiking, hiking cantik. Benar, gitu kan ya. Nggak harus 2 jam 3 jam, cuma setengah jam naik dan nyampe. Balik lagi foto-foto balik. Ya. Yang cuma sehari. Ya, tapi kan harus tetap pakaian ini Pak. Pakaian hiking. Betul. Gaya-gaya outdoor jaketnya betul Mas. Ini brand sudah makanya kuat. Eiger tuh bersyukur ada pas di posisi itu loh Mas. Brand sudah kuat, bisa nolong UKM banyak. Tetapi gimana ini Pak? Pengembangan berikutnya dari brand Eiger kan mesti diperkuat lagi nih Pak.